saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Pernahkah kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas, sulit tidur, atau merasa tidak bersemangat untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya kamu sukai? Nah, bisa jadi ini bukan rasa lelah biasa, melainkan stres yang sudah mulai menguasai diri. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas gejala awal stres yang seringkali dianggap sepele, namun sebenarnya jika ini dibiarkan akan berkembang menjadi masalah kesehatan mental yang lebih serius. Nah, bagaimana kira-kira cara kita untuk mengenali stres yang harus diwaspadai dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Kita akan ngobrol langsung bersama narasumber yang sudah kita hadirkan pada Bincang Ganesha kali ini, yakni Bapak Dewa Gede Firstia Wirabrata, MPSI Psikologi. Oke, selamat siang Pak Dewa Gede. Selamat siang. Oke, gimana kabar hari ini? Sehat, sehat. Ya, sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir kembali di Bincang Ganesha, dan mungkin di episode kali ini kita akan membahas isu yang beberapa tahun belakangan nampaknya sudah mulai sering dibahas oleh masyarakat kita terkait dengan isu kesehatan mental. Nah, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan sedikit, apa sih sebenarnya kesehatan mental itu dan apakah memang benar stres itu bisa kita kaitkan dengan kesehatan mental? Oke, ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih sudah diundang ke dalam podcast ini. Jadi tema kesehatan mental ini memang baik sekali ya, karena ini sekarang menjadi trending di mana-mana. Iya. Kesehatan mental itu sebenarnya kalau dari katanya ya sehat secara mental. Iya. Jadi kita merasa sehat dalam psikologis kita maupun mental kita. Tapi sering sekali orang itu salah kaprah bahwa kesehatan mental itu berarti kita bahagia terus ya. Jadi sepanjang waktu itu kita merasa happy, merasa joy, itu merasa bahagia. Padahal sebenarnya kesehatan mental itu tidak seperti itu. Kesehatan mental itu adalah sebuah perjalanan ya. Kadang-kadang memang kita pasti merasa down. Kadang-kadang kita pernah merasa stres, marah, sedih, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kita harus beruntung. Masih memiliki emosi seperti itu menandakan kita masih hidup, kan begitu. Hanya saja apabila emosi-emosi, terutama emosi-emosi negatif, itu terjadi secara terus-menerus, dan dia terjadinya itu sampai mengganggu kehidupan kita ya. Jadi kita terganggu secara baik pekerjaan, baik pendidikan, ataupun peran-peran kita baik di keluarga maupun di tadi saya bilang di tempat kerja, dan ataupun di lingkungan masyarakat. Kalau itu sampai mengganggu fungsi kita sebagai manusia di dalam peran-peran kita tersebut, maka itu sudah butuh apa ya? Bantuan profesional. Butuh bantuan profesional ya, butuh penanganan segera. Entah itu mungkin berawal dari diri sendiri dulu. Jadi bisa kita dari diri sendiri untuk healing diri kita, atau kalau sudah tidak bisa berarti kita mulai untuk mencari bantuan-bantuan yang lebih profesional. Oke, jadi sebenarnya wajar aja kalau kita punya perasaan-perasaan gini ya, nggak bahagia, sedih gitu. Misalnya kalau kita lagi putus cinta gitu ya, Sangat wajar. itu sangat wajar sangat sebenarnya wajar, ya, bukan sangat suatu hal yang harus kita sesali secara berlarut-larut seperti itu. Tapi kalau memang sudah harus segera diatasi, memang harus kita bertemu dengan bantuan profesional. Mungkin untuk kata healing itu pasca pandemi itu kita sering banget dengar gitu ya, banyak orang yang melakukan healing biar mendapatkan ketenangan gitu ya. Oke. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan stres tadi di awal gitu, nah apakah memang ada stres-stres ya, tanda-tanda stres ini memang harus diwaspadai? Karena kan kayaknya semua orang punya stres masing-masing gitu ya, baik yang bekerja ataupun yang tidak bekerja gitu ya. Nah, tanda-tanda stres yang mungkin perlu kita waspadai itu yang seperti apa kira-kira? Oke, kalau kita berbicara tentang stres, sebenarnya stres itu adalah hal yang positif ya. Kalau kita memang dalam kadar yang sesuai atau yang cukup seperti itu. Karena sebenarnya stres itu menandakan kita itu bertanggung jawab terhadap sesuatu. Misal ya, kita itu stres, kita mau bertemu siapa, kita ada tekanan stres, aduh, saya mau bertemu ini, gimana ya saya harus berbicara, gimana ya saya harus bersikap, apa yang harus saya tampilkan. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah bentuk dari tanggung jawab. Hanya saja, apabila stres tersebut terjadi dalam waktu yang lama, biasanya 1-3 bulan, atau misalnya stres itu sampai membuat kita ada perubahan ya. Perubahan itu bisa perubahan dari pola tidur,
dari perubahan pola makan ya, ataupun pola aktivitas, itu berarti stres ini sudah mulai tidak sehat. Nah, oleh karena itu, maka kita harus mulai berpikir ya, dari diri sendiri dulu. Apakah stres yang saya rasakan ini wajar atau tidak? Lalu, apakah stres ini saya tahu tidak akar permasalahan dari stres ini? Karena kadang-kadang kita stres, kita tidak tahu akar permasalahannya. Yang kita tahu hanya kulit luarnya ya. Makanya kalau kita misalnya ingin tahu lebih jauh terkait bagaimana kita permasalahan stres kita, faktor-faktornya apa yang menyebabkan, itu memang memerlukan bantuan profesional. Ya, karena bantuan profesional itu entah itu bisa konselor ya, konselor, psikolog seperti itu akan bisa menguraikan benang yang kusut. Ya, jadi kalau kita misalnya punya masalah, kita pasti tidak bisa berpikir jernih ya. Sehingga kita memerlukan bantuan orang lain agar permasalahan kita menjadi lebih clear, ya, lebih jelas, sehingga lebih mudah kita untuk mencari solusinya. Oke, berarti kalau bisa dibilang saat untuk kita ingin mengetahui tanda-tanda stres ini masih normal atau tidak, itu kita harus bisa mengenal diri lebih jauh lagi gitu ya. Dan sebenarnya proses mengenal diri ini kan bisa dibilang kalau saya merasakan pribadi itu lebih sulit dibanding kita bisa menilai atau mengenal orang lain. Nah, gimana kira-kira cara agar kita bisa mengenal diri kita atau mengetahui diri kita secara lebih baik, biar kita tahu nih bahwa batas maksimal kita tuh seberapa gitu. Ya, betul. Oke. Nah, untuk mengenal diri kita memang betul tadi ya, yang dikatakan bahwa mungkin apabila kita perjalanan mengenali jati diri kita, itu adalah perjalanan seumur hidup. Ya. Jadi dari kita kecil sampai kita dewasa, itu kita akan terus dalam perjalanan mencari diri kita yang sebenarnya. Nah, apabila memang kita belum bisa memahami dengan betul diri kita seperti apa, tidak ada salahnya sebenarnya apabila kita bertanya pada orang yang kita percaya. Ya. Jadi kita harus memiliki itu yang kita dinamakan sebagai sebuah support system. Support system adalah orang-orang di sekitar kita yang memang peduli, ya, sayang sama kita, dan mereka akan lebih sensitif untuk melihat adanya perubahan-perubahan dalam diri kita. Gitu. Kadang-kadang kalau kita kan tidak merasa ya, karena kita membawa diri kadang-kadang tidak terasa seperti itu ya. Tapi orang lain itu akan lebih peka ya, dan lebih sensitif terhadap perubahan-perubahan tersebut. Dan apabila kita memang ada ada reaksi atau misalnya ada feedback dari sekitar, itu berarti kita harus mulai untuk mendengarkan. Ya, kita dengarkan dan harus ada kesediaan untuk mencari pertolongan ya dalam hal kesehatan mental ini. Bisa melalui curhat mungkin, tidak mesti ke psikolog atau konselor, bisa curhat dengan teman yang bisa dipercaya ya, tapi harus bisa dipercaya ya. Nanti jadi gosip jadi. Jadi kemana-mana gitu ya. Jadi harus bisa dipercaya dan memang dia berkomitmen untuk meng-keep cerita kita. Lalu kalau misalnya memang memerlukan bantuan lebih lanjut, baru bisa ke psikolog ataupun bisa ke konselor. Oke, kalaupun mau curhat, pastikan katanya temannya yang bisa dipercaya gitu ya. Jangan sampai nanti beban yang kalian rasakan itu menjadi konsumsi publik yang seharusnya menjadi rahasia seperti sahabat itu. Ya. Sahabat dekat gitu. Nah, lalu seperti apa peran dari lingkungan sekitar, entah itu lingkungan keluarga, tempat kerja ataupun misalnya sekolah. Sekarang kan anak-anak kecil masih muda gitu ya, banyak yang mengalami gangguan terhadap kesehatan mental ini sendiri. Oke, gangguan kesehatan mental ini sebenarnya lebih diperparah lagi dengan adanya sosial media sebenarnya. Betul. Itu yang harus di-highlight di sini ya. Jadi adanya media sosial itu sebenarnya sebagai pisau bermata dua. Kadang kalau kita menggunakannya dengan baik, maka dia akan memberikan hal yang baik pada kita. Tapi kalau kita gunakannya dengan tidak baik, maka negatiflah yang akan timbul dari hal tersebut seperti itu. Nah, media sosial itu kalau kita berbicara misalnya konteksnya remaja ya, karena banyak kita berbicara di sekolah dan di lingkungan pertemanan dan lain sebagainya, itu kebanyakan yang rentan untuk mengalami kendala dalam kesehatan mental itu biasanya remaja. Yang rentan ya, meskipun semua usia bisa terkena. Karena apa? Karena remaja itu mahasiswa juga termasuk remaja masuk ke dewasa awal kan gitu ya. Nah, mahasiswa juga karena mereka itu masih belum begitu stabil ya. Jadi mereka masih dalam proses pencarian jati diri ya. Dan apabila ada intervensi dari media sosial,
itu yang sebenarnya akan menjadi riskan ya. Banyak sekali kasus kesehatan mental yang disebabkan karena munculnya media sosial ini. Iya. Tidak percaya diri ya, karena merasa diri selalu kurang, karena selalu melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus ya, hal-hal yang baik di luar, yang sebenarnya belum tentu baik, karena itu adalah potongan dari keseluruhan kehidupan orang tersebut. Ada yang mungkin membanding-bandingkan ya, yang biasanya hubungannya dia dengan teman atau dengan pasangan itu baik-baik saja, tapi karena ada gambaran di sosial media yang terlalu sempurna seperti itu ya, sehingga kita mulai membandingkan diri kita atau hubungan kita, baik itu pertemanan maupun hubungan relasi romantis gitu ya, dengan yang ada di luar sana. Oke, jadi kan ada orang bilang pacar standar TikTok ya, gitu ya, itu. Atau teman standar TikTok. Tuh, belum lagi flexing ya. Nah, padahal flexing kan kita belum tentu tahu dari mana sumber dananya dan lain sebagainya. Oke, isu kesehatan mental ini juga semakin sering digaungkan atau semakin sering kita dengar dengan adanya media sosial saat ini gitu ya. Betul. Nah, tapi ditakutkan dengan adanya media sosial seperti yang tadi dibilang pisau bermata dua, takutnya orang-orang di luar sana itu menjadi self diagnosis. Jadi mereka mendiagnosa diri mereka tanpa mereka mengetahui sebenarnya permasalahan atau kesehatan mental seperti apa. Nah, kira-kira apakah ada metode sederhana nih yang bisa dilakukan di rumah untuk kita bisa mengetahui kira-kira kayaknya kita punya permasalahan terkait kesehatan mental yang perlu segera ditangani oleh profesional seperti itu. Oke. Self-diagnose ya, menarik nih sebenarnya ya. Karena banyak dari orang-orang itu memiliki tendensi atau kemungkinan untuk mendiagnosa diri sendiri seperti itu. Nah, self-diagnose itu bisa bagus bisa tidak. Jadi sebenarnya kalau dalam psikologi ya, dalam kesehatan mental itu tidak ada mana yang 100% baik, mana yang 100% tidak baik. Ya, jadi intinya adalah keseimbangan ya keseimbangan. Trigita Karana sebenarnya ya. Intinya adalah keseimbangan. Self-diagnose itu biasanya kalau kita terlalu ekstrim dalam self-diagnose, akhirnya yang keluar itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak relevan dengan kehidupan kita saat ini. Contoh paling gampang lah ya, paling mudah untuk kita ketahui gitu. Pernah dengar introvert dan extrovert seperti itu ya. Dan ada ambivert gitu ya. Nah, akhirnya orang-orang mulai untuk self diagnose bahwa saya orangnya introvert, saya orangnya extrovert atau ambivert. Dan diagnosa seperti itu akan menggiring pemikiran dari orang tersebut dan akan mempengaruhi perilakunya. Atau mungkin menjadi pembenaran dari perilakunya. Misalnya, ya aku pendiam soalnya aku introvert. Aku memang nggak bisa diam, aku memang cerewet kayak gini karena aku ekstrovert. Nah, atau aku memang orangnya nggak bisa duduk diam di kelas karena aku orangnya ekstrovert. Nah, padahal sebenarnya introvert dan ekstrovert itu bukanlah sebuah karakter. Contoh ya, sehingga orang tidak bisa melabel dirinya dengan mudah saya introvert dengan ekstrovert dan menggunakan itu sebagai panduan dari perilakunya seperti itu. Karena introvert dan ekstrovert itu lebih kepada energinya. Ya, jadi orang yang introvert itu bisa juga dia happy, ya happy, ceria, senang bisa. Tetapi mungkin dia akan butuh waktu sendiri pada saat dia pulang ke rumah. Orang yang ekstrovert tidak bisa diam, ya dia bisa juga duduk tenang, belajar, fokus ya, mengerjakan sesuatu. Tetapi memang energinya akan bertambah kalau dia bertemu dengan orang lain. Iya, kalau ngomongin itu menarik juga. Soalnya Juni sendiri itu Juni sendiri merasa diri itu ekstrovert karena meskipun di keramaian itu merasa baik-baik saja, tapi pernah ikut tes kayak psikologi itu hasilnya justru introvert. Itu menarik kan? Menarik. Jadi berarti itulah pentingnya kita tuh kalau memang ingin mengetahui seperti apa kepribadian kita itu emang bertemunya langsung sama tenaga profesional ya. Atau mungkin ekstrovert gini. Jadi ekstrovert itu memang mungkin banyak bicara ya, senang-senang bersosialisasi, tetapi kan seringkali mereka yang sebenarnya ekstrovert itu hanya tidak pernah berbicara tentang apa yang ada di dalam dirinya. Ya, yang the deep ya. Deep gitu jarang banget gitu. Jadi hanya luarannya saja. Jadi bungkusnya sama kulitnya. Wah, gini gitu. Tapi apa yang misalnya masalah itu sering bahkan mungkin mereka pendam sendiri mungkin. Seperti itu. Masalah yang paling dalam. Sehingga kalau kita coba perluas lagi ya. Kalau misalnya kita melihat orangnya ceria,
yang happy seperti itu. Jadi jangan kita salah sangka bahwa mereka memang benar-benar happy atau benar-benar ceria. Mereka juga sebenarnya tetap membutuhkan support ya. Karena kadang mereka juga ada permasalahan yang mereka sembunyikan. Nah, dan itu kalau kita biarkan, mungkin kalau kita perluas lagi bisa ke depresi ya. Kalau kita biarkan, maksudnya tidak ada yang peduli ya, karena kita berpikir bahwa oh dia baik-baik saja, dia happy, selalu always happy all the time gitu misalnya. Jadi kita biarkan itu malah sebenarnya mungkin, nah ini kemungkinan ada masalah yang dia benar-benar tutup rapat, dia simpan untuk dirinya sendiri, tapi dia pikirkan terus, menjadi depresi, dan kalau kita perluas lagi begitu ya, bisa ada tendensi atau kemungkinan untuk bunuh diri. Nah, dan di Bali itu kasus bunuh diri itu tertinggi se-Indonesia. Luar biasa kan? Dan setiap tahun katanya jumlahnya juga terus mengalami peningkatan seperti itu ya, terkait dengan bunuh diri ini sendiri. Betul. Nah, sebenarnya faktor apa yang kira-kira mendorong orang ini banyak memilih jalan pintas seperti itu? Oke. Kalau bunuh diri ya sebenarnya itu multifaktor. Kita tidak bisa melihat dari single factor orang itu suicidal attempt-nya seperti apa kan seperti itu. Sehingga kalau bunuh diri itu ada banyak faktor, salah satunya mungkin yang banyak adalah finansial. Ya. Finansial itu kalau kita dari segi kesehatan mental ya dalam artian begini. Kalau berbicara tentang finansial itu memang masalah bersama ya. Jadi sistemik. Tidak hanya diri sendiri tapi juga pemerintah dan juga penyedia jasa pekerja kan seperti itu ya. Hanya saja kalau kita berbicara tentang finansial, kita bisa secara kesehatan mental atau psikologis, kita bisa mengubah gaya hidup kita. Ya. Kita bisa menentukan prioritas ya. Misalnya kita dapat penghasilan atau income berapa, jadi kita tentukan prioritasnya. Kita ubah gaya hidup kita agar lebih sesuai dengan income yang kita dapatkan, itu bisa ya. Tapi memang mungkin income rata-rata di sekitar kita masih kurang ya, sehingga ini adalah PR tidak hanya untuk penyedia layanan jasa kesehatan mental, tapi juga bagi banyak sektor yang ada di sekitar kita. Lalu kalau di remaja itu seringkali karena hubungan percintaan ya. Akademik kadang-kadang ya. Tapi jarang sepertinya. Jarang ya. Dan hubungan pertemanan, bully ya, bisa terjadi karena bully. Nah, bunuh diri itu sebenarnya pasti biasanya diawali oleh adanya depresi. Di mana depresi ini diawali karena adanya stres. Nah, jadi urutannya adalah pada saat kita merasa tekanan atau stresor yang berlebih dan unresolved ya, tidak ada solusi dari stresor tersebut, lama-lama akan menjadi depresi. Lalu dari depresi itulah muncul pikiran-pikiran kita yang negatif lah. Salah satunya adalah mengakhiri hidup. Nah, orang yang bunuh diri itu sebenarnya tidak ingin mati, itu poinnya. Mereka yang bunuh diri itu sebenarnya tidak ingin mati. Kita punya insting, namanya survival instinct ya. Sebagai manusia kita punya insting untuk terus melanjutkan hidup. Makanya kita bernafas, kita makan ya. Nah, kita cari makan siang habis ini ya. Kita selalu makan ya. Kita juga minum. Itu sebenarnya mekanisme alami kita untuk bisa tetap hidup. Sehingga sebenarnya tidak ada manusia yang ingin mati. Namun pada kasus bunuh diri sama seperti itu ya. Tidak ingin mati tetapi mereka merasa tidak ada, pertama tidak ada pilihan. Kedua tidak ada yang peduli. Nah, begitu ya. Sehingga mereka ini PR juga bagi masyarakat semua untuk lebih sadar dan peduli dengan sekitar. Ya, jadi kita harus saling bantu-membantu untuk melihat apakah apakah memang ada kendala mental ya atau tidak. Terus bagaimana kita memberikan support ya. Dan begitu juga kita sebagai individu harus tidak boleh malu untuk mencari bantuan. Ya. Tidak hanya orang gila ya, mungkin ini adalah stigma yang paling salah kaprah yang sekarang, bahwa kalau kita ke psikolog atau kita ke penyedia jasa layanan kesehatan mental, itu adalah orang-orang yang bermasalah atau orang-orang yang gila ya. Nah, padahal tidak begitu. Jadi sebelum gila harus datang ya dan
kita punya kan penyedia layanan di Punya, sini kalau kan. di Undiksa ada Di juga. Uniksa ada. Ada bimbingan layanan konseling. Ya, unit Betul ya. jenjang akademiknya. Jadi manfaatkanlah hal itu. Oke, iya. Itu jadi tadi ya, kalau terkait dengan bunuh diri, jadi stres yang berkepanjangan itu bisa menyebabkan depresi. Kalau ini berlarut-larut dan tidak ada dukungan dari sekitar, itulah yang nanti memicu orang bisa mengambil tindakan nekat seperti itu. Ya. Nah, kalau orang yang suka memendam perasaan, Wah. atau dia sulit mengungkapkan, kayak tadi kan sempat disampaikan juga, Ya. itu berarti berpotensi mereka cenderung mudah mengalami depresi berarti ya, Pak? Betul. Mm-mm. Memendam perasaan apa nih? Cinta. Oke. Ya. Bukan Momen- perasaan-perasaan negatif yang seharusnya diungkapkan gitu ya. Ya, dari dulu kita diajarkan atau mungkin budaya timur ya, bahwa kita harus bersikap baik Iya. ya. Kita menampilkan diri baik-baik saja seperti itu ya. Kita tidak ekspresif ya. Padahal sebenarnya kalau ada emosi-emosi seperti itu yang benar bukan dipendam, Oke. tetapi kita keluarkan dengan konstruktif. Konstruktif itu dalam artian kita keluarkan dengan cara yang baik. Iya. Pertama misalnya bisa dengan katarsis, pergi ke pantai yang sepi ya. Iya. Terus misalnya kita teriak sekencang-kencangnya, it's okay. Oke. Bisa ya. Tapi jangan pantai yang rame ya, nanti bingung orang-orang ya. Iya. Kita pantai yang sepi, kita teriak, kita luapkan emosi kita, tidak masalah ya. Kita cari tempat yang sepi. Yang kedua sebenarnya yang saya rekomendasikan adalah carilah hobi. Hobi. Itu penting banget. Dimana orang-orang sering lupa. Apalagi mulai kita bertumbuh dewasa ya. Tumbuh dewasa kita seringkali tidak lagi melakukan hobi kita. Iya. Alasannya nggak ada waktu lah atau bla 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 bla. Tapi sebenarnya hobi itu penting banget. Jadi hobi itu bisa membuat kita rehat sejenak dari dunia realita ini ya. Iya. Karena kalau kita melakukan hobi misalnya apa nyanyi atau hobi apapun itu, kita bisa lupa waktu, ya Iya. tidak? Ya, kadang-kadang sudah 2 jam aja ya gitu misalnya ya. Nah itu akhirnya hobi penting dan juga bisa mencari teman juga dari hobi tersebut. Yang ketiga itu jangan lupa untuk selalu menyempatkan diri olahraga. Iya. Jalan-jalan di taman kota atau cari grup olahraga ya. Intinya yang bisa membuat hormon, karena pada saat kita olahraga itu yang keluar banyak hormon ya, Iya. endorfin gitu ya, serotonin dan lain sebagainya, itu yang bisa membuat kita menjadi lebih bahagia. Oke. Nah, Juni juga sempat dengar kalau salah satu kegiatan yang bisa dilakukan itu dengan journaling. Journaling Nah, ya, itu oke. bisa juga Yap. untuk kita mengatasi gini. Kalau journaling itu sebenarnya bisa, tapi fungsi lebih penting dari journaling itu adalah membuat kita untuk merapikan pikiran kita. Oke. Ya, karena kalau kita tidak journaling, apa yang ada dalam pikiran kita itu sifatnya masih abstrak semua. Ya, kalau kita menuliskan itu, kita bisa berpikir lagi, bener nggak ya, gitu. Kok gini ya saya tulis ya gitu. Oh berarti ini isi pikiran saya seperti itu. Jadi kita bisa memperbaiki dalam artian, oh ini nggak benar, ini benar dan lain sebagainya. Dan pada saat kita menggesekkan tangan itu ya, ada usaha yang kita lakukan, maka itu adalah sebenarnya juga termasuk dalam proses kita berpikir. Jadi memaksa kita dalam journaling tersebut, memaksa bagus ini ya, memaksa kita untuk berpikir kembali. Pertama, apakah keputusan saya betul? Apakah apa yang saya pikirkan benar? Iya. Apakah yang saya pikirkan itu sama seperti yang orang lain pikirkan? Seperti itu ya. Nah, journaling itu bisa dilakukan. Jadi ambil kertas, bisa mulai untuk journaling. Oke. Atau binder ya. Nah, berarti kalau misalnya kita merasa kesulitan bercerita dengan orang lain, apakah kita bisa memilih journaling ini untuk mengeluarkan apa namanya, perasaan kita? Oke, bisa ya. Bisa jadi. banget. Bisa banget. Bisa gitu. banget. Oke, nah lalu kira-kira kapan sebaiknya kita bisa atau kita harus mencari bantuan profesional nih untuk mengatasi permasalahan dalam diri yang kita miliki terkait dengan kesehatan mental? Oke, nah ini seperti tadi saya bilang di awal ya, jadi kesehatan mental itu bukanlah sebuah tujuan, Iya. ya. Jadi itu adalah sebuah perjalanan panjang, di mana dinamika ups and downs, kadang kita merasa senang, kadang sedih, marah, itu adalah fenomena yang wajar, karena kita memiliki emosi. Lalu pertanyaannya tadi itu adalah kapan kita harus menemui expert ya, ahli ya dalam kesehatan mental itu. Pada saat kita merasa istilahnya tidak fully functioning, seperti yang saya bilang. Jadi pada saat kita sudah merasa bahwa
itu mempengaruhi peran diri kita. Entah itu peran sebagai misalnya mahasiswa, peran sebagai ayah misalnya saya, peran sebagai mahasiswa magister juga, peran sebagai di pekerjaan sebagai staf pegawai ataupun staf yang lainnya, ataupun peran di masyarakat, ya sebagai anggota misalnya tetangga atau dan lainnya. Kalau kita merasa sudah bahwa itu terganggu karena apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, maka itu sebenarnya sudah tanda untuk kita segera mencari bantuan profesional. Oke, kalau misalnya tanda-tanda yang tadi sebagai pengantar itu misalnya mudah lelah, padahal tidak beraktivitas berat, sering mengantuk, padahal sudah tidur panjang, itu berarti apakah bisa dikatakan tanda-tanda kita harus segera bertemu juga dengan tenaga profesional? Ya, oke. Kalau misalnya hal-hal yang seperti itu sudah terjadi perubahan perilaku ya, tadi saya bilang betul ya, perubahan perilaku ataupun perubahan-perubahan lain dalam diri, tidak mesti sebenarnya hal seperti itu. Kalau yang itu kan dari ekstrim yang lain ya. Kalau kita lihat misalnya kadang juga bahkan kalau orang yang dulunya pendiam jadi tiba-tiba ceria, tiba-tiba happy, itu juga adalah perubahan. Jadi change atau perubahan itu tidak selalu yang dari baik menjadi buruk, tidak sesuai dengan konteks kita. Tapi intinya bahwa perubahan dari dirinya yang dulu ke dirinya yang sekarang. Jadi kalau dulu dia orangnya senang menyendiri misalnya, tiba-tiba happy banget gitu, tiba-tiba happy banget, tidak berhenti ngomong ya, tidak berhenti bercanda, nah itu juga perubahan yang patut untuk diwaspadai. Begitu juga kalau yang misalnya dulunya sering ngomong atau sering bercanda, terus tiba-tiba jadi pendiam banget, itu juga perubahan. Nah, segala perubahan itu patut diwaspadai. Jadi ini sesuatu yang tidak konsisten ya, yang biasanya begini jadi begini, pasti ada faktor yang melandasi. Oke, apalagi jika itu memang terjadinya berkepanjangan gitu ya. Kalau misalnya 1-2 hari ya barangkali mungkin dia habis dapat bonus gitu ya. Makanya yang tadinya diam tiba-tiba cerewet gitu ya. Oke, jadi itu dia tadi beberapa tanda-tanda yang mungkin perlu kalian perhatikan kapan sebaiknya kalian bertemu dengan bantuan profesional. Dan seperti tadi yang sudah dipertegas gitu ya, bahwa jika kita bertemu dengan psikolog, konselor ataupun sejenisnya gitu ya yang berkaitan dengan kesehatan mental, bukan berarti kita memiliki gangguan kejiwaan seperti orang gila seperti itu ya. Tapi itu memang sebenarnya walaupun kita tidak merasa tidak ada masalah, kita perlu sebenarnya ya untuk bertemu tenaga profesional agar kita bisa ya terhindarlah dari penyakit atau permasalahan terkait dengan kesehatan mental. Nah, mungkin terakhir nih Pak Dewade, apa yang ingin Anda sampaikan biar masyarakat ataupun remaja-remaja khususnya mahasiswa kita ini lebih aware terkait dengan permasalahan atau tentang kesehatan mental mereka? Terima kasih. Baik, adik-adik, mahasiswa dan juga penonton ya yang menyaksikan ini ya, saya ingin menegaskan bahwa kesehatan mental itu tidak kalah pentingnya dibanding kesehatan fisik. Karena kesehatan mental itu mempengaruhi kesehatan fisik ya, dan begitu juga sebaliknya. Jadi dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pada saat adik-adik merasa memang memerlukan bantuan profesional, segera untuk mencari bantuan profesional ya, tidak terkungkung oleh stigma bahwa mencari psikolog atau konselor itu adalah orang gila, tetapi orang yang memang memiliki masalah pun ataupun hanya ingin mengembangkan diri tidak masalah ya. Jadi misalnya saya tidak pede tampil di panggung, saya tidak pede ngomong di depan umum, saya ingin meningkatkan diri saya, bisa ke profesional. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kita lebih sehat secara mental dan juga menambah life skill kita seperti itu ya. Dan di Undiksa sendiri ya, saya sebagai staf pengajar bersama-sama juga dengan teman, ada Bu Nancy ya, ada Pak Pase, ada Bu Gong Dewi ya, sama Bu Ari, Bu Aci ya. Nah, itu tim saya itu memang fokusnya ke kesehatan mental, di mana kita pernah bahkan memperbaiki ya, mengoptimalkan kesehatan mental pada mereka yang kurang beruntung secara fisik ya. Jadi mereka tunarungu. Ya, itu di Desa Bengkale gitu. Jadi kesehatan mental tidak hanya untuk orang-orang normal ya, tapi bagi semua manusia ya, dan itu adalah sesuatu yang patut kita perjuangkan bersama-sama
sehingga kedepannya kita bisa lebih produktif, lebih sehat secara mental, dan juga lebih sejahtera. Oke, terima kasih banyak Pak Dewede sudah mau sharing sama kita. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang sudah saya siapkan. Mungkin di next episode akan kita bahas kembali, karena memang isu terkait kesehatan mental ini menjadi isu yang sedang banyak dibahas beberapa tahun belakangan ini, dan itu merupakan hal penting yang sebenarnya harus kita perhatikan. Seperti tadi yang sudah ditekankan, bukan hanya fisik yang harus kita perhatikan kesehatannya, tapi juga kesehatan mental kita, karena itu akan berpengaruh ke semuanya ya, bukan hanya kesehatan fisik kita, tapi juga bersama akan mempengaruhi lingkungan sekitar kita juga, bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Terima kasih untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan Bincang Ganesha kali ini. Jangan lupa untuk di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa untuk like dan juga ditekan dulu tombol subscribe-nya buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha. Jika ada saran, masukan, maupun misalnya topik apa yang ingin kalian dengarkan di Bincang Ganesha, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh